Ironis sih guys, justru karena pertanyaan paling gampang waktu interview, seperti ceritain dong tentang diri kamu, itu justru jebakan yang paling umum. Padahal sebenarnya tinggal cerita aja kan. Tapi kenyataannya, 90% dari calon, tapi kenyataannya 90% orang malah jatuh di sini. Jadi di video ini, aku akan kasih tahu secara detail tentang gimana cara ngadepin pertanyaan seperti ini. Oke, balik lagi sama aku Fasa. It's been a while. Banyak pertanyaan masuk sebenarnya dari teman-teman. Udah lama bilang, Kak, gimana? Tolong bahas juga dong tentang pertanyaan-pertanyaan seputar dunia kerja waktu interview. Oke, aku juga pernah ada di posisi seperti ini. Baru disuruh duduk oleh interviewer, langsung ditanya kayak begini. Ceritain dong tentang diri kamu. Otak langsung ngeblank. Jadi hari ini aku membahas 6 kesalahan fatal yang sering banget dilakukan waktu menjawab pertanyaan ini. Dan pastinya seperti biasa, aku akan kasih cara jawab versi aku yang lebih works. Oke? Let's go. Kesalahan nomor 1, ngejelasin seperti baca CV. Oke? Atau resume. Banyak orang waktu ditanya, ceritain dong tentang diri kamu, jawabnya malah kayak baca ulang isi CV kamu. Saya lulusan ini, pengalaman saya selama 3 tahun kerja di perusahaan ini, saat ini saya bekerja di sini. Itu boring banget, guys. Yang HRD cari itu bukan data, guys. Mereka udah baca CV kamu. Mereka lagi nyari cerita, vibe, dan clue gimana cara kamu melihat diri kamu sendiri. Ini nih momen untuk kamu nunjukin personality kamu. Misalnya, kamu bisa jawab, aku orangnya cukup analitis. Suka banget kerja yang sistematis, tapi juga ada tantangannya. Makanya nih, selama 2 tahun ini, aku ngambil banyak peran yang ada kaitannya sama project planning dan komunikasi antar tim. Mulai cerita dari diri kamu sebagai manusia, bukan cuma kerjaan kamu. Jadi jangan masuk ke timeline-nya kapan kamu lulus, kapan kamu kerja, saya kerja di sini, lalu tahun 2000 ini saya kerja di sini. Mulai dari benang merah karakter kamu itu sendiri. Kamu itu sebagai manusia seperti apa? Lalu value kamu seperti apa? Lalu nilai-nilai hidup yang kamu pegang itu seperti apa? Dan kamu hubungkan kenapa itu nyambung ke posisi yang kamu lamar. Oke? Kesalahan nomor 2. Waktu kamu ceritain tentang diri kamu, cerita itu terlalu jauh mundur. Contoh, saya anak pertama dari 3 bersaudara. Waktu kecil saya suka menggambar. Nggak salah sih, nggak salah. Cuma, kamu kan lagi ngelamar kerja. Bukan lagi ospek kan, guys. Kamu boleh cerita tentang background kamu selama itu masih relevan. Misalnya, kamu mau masuk nih ke industri kreatif. Boleh aja kamu cerita, ya memang hobi saya suka menggambar dari kecil. Kamu hubungin aja tuh di hobi kecil kamu dengan pekerjaan yang kamu punya sekarang atau pekerjaan yang akan kamu lamar. Contoh lainnya adalah, dari kecil aku suka explore hal-hal yang berbau visual. Mulai dari desain sampai editing. Itu juga yang bikin aku ngambil kerjaan freelance desain sambil kuliah. Dan pada akhirnya, aku berhasil kerja full-time di sebuah agensi kreatif selama 2 tahun terakhir ini. Jadi, kamu tuh kasih konteks. Ya, konteks. Bukan curhat tentang sejarah hidup kamu. Oke? Itu penting ya. Nah, kesalahan nomor 3 waktu kamu ditanya, coba ceritakan tentang diri kamu adalah, kamu itu fokus di masa lalu, bukan di masa depan. Banyak tuh jawaban-jawaban yang stuck di masa lalu seperti, saya ini nih pernah kerja di sini, saya ini pernah kerja di perusahaan A, perusahaan B, tapi kamu lupa nunjukin ke interviewer bahwa kamu ini mau kemana. What is the next step? Mereka tuh mau tahu, pekerjaan yang kamu lamar ini tuh, kamu ngerti gak sih arahnya mau kemana? Kamu ada visi gak untuk pekerjaan yang kamu lamar ini? Nah, aku kasih contohnya ya, cara jawabnya kalau versi aku ya. Sekarang nih aku lagi pengen explore peran yang gak cuma eksekusi, tapi juga bisa influence strategi-strategi perusahaan ke depannya. Karena itu, kenapa role ini menarik banget untuk aku. Atau kamu bisa ganti juga, karena itu kenapa pekerjaan yang aku lamar ini menarik untuk aku. Karena selain belajar tentang skills, aku juga bisa belajar tentang manajemen lebih dalam. Jadi, kamu di sini tuh memberitahu bahwa kalau kamu mendapatkan pekerjaan ini, kira-kira apa sih step-stepnya akan kamu lakukan ke depannya. Jadi nggak cuma kerja aja tanpa ada tujuan. Cuma yang penting dapat kerjaan A, kerjain deh yang bagus. Karena sekarang ini perusahaan itu nggak cuma nyari doer. Jadi kayak cuma orang yang ngerjain.
company di zaman sekarang itu mereka sangat menghargai karyawan yang punya visi terhadap pekerjaan mereka. Jadi kalau mereka ngerjain sesuatu, mereka lihat ada something yang harus bisa diimprove, mereka akan set up sistem, mereka akan ngobrol dengan bosnya, kira-kira kayaknya kita kalau kerjaan ini lebih efisien deh, something like that. Oke? Tunjukin ke interviewer kalau kamu punya arah, nggak cuma kerja. Tanpa sadar kita udah sampai ke nomor 4 ya guys. Untuk kalian masih baru di channel ini, aku perkenalkan diri aku dulu ya. Nama aku Fasa, aku anak rantau yang sudah hampir 20 tahun bekerja di Singapura. Di Indonesia sendiri, aku sudah gonta-ganti pekerjaan dari zaman kuliah sampai full time, itu sudah sekitar 5 atau 6 pekerjaan. Lalu di Singapura sendiri, aku sudah kerja di 3 perusahaan. Dan of course, setiap bulan aku refresh, aku attend the interview, aku melatih diri aku ya. Walaupun aku nggak niat ngelamar ke perusahaan baru, cuma aku suka attending the interview. Gimana cara melatih otot interview aku, berbicara dengan interviewer. Dan dari situ aku dan dari situ aku bisa tangkap kayaknya jawaban aku kurang tepat di sini, apa yang harus aku improve. Jadi aku akan share ilmu-ilmu on the field ya. Ilmu-ilmu real yang di lapangan. Ini bukan cuma bullshit dari seorang HRD. Ini ilmu dari orang yang ngejalanin interview. Seperti aku dan kamu. Ini ilmu dari seorang pencari kerja. Bukan orang yang duduk di kantor, di departemen HRD, yang ngeset pertanyaan. Oke? Karena nggak ada jawaban pasti. HRD mungkin mereka boleh punya set of answers that they like it. Tapi in reality, sometimes setiap pelamar kerja itu punya keunikan masing-masing. Ya. Yang bahkan nggak ada di skrip jawabannya HRD tersebut. Jadi karena itu, aku ingin berbagi. Oke? Again, this is my version, but I believe it helps. Karena di video-video aku yang sebelumnya, tentang edisi interview, cara jawab kerja, banyak yang bilang, thank you so much, itu berhasil. Oke? Lanjut ke nomor 4. Ketika kamu disuruh ceritain tentang diri kamu jawab itu nggak ada warnanya. Contoh ya, yang template aku paling sering denger dan paling basi. Ceritain dong tentang diri kamu. Saya pekerja keras. Saya orang disiplin. Saya suka belajar akan hal baru. Tetot. Semua orang yang duduk di luar ngantri untuk di interview, jawabannya juga rata-rata kayak gitu guys. Itu tuh udah default jawaban dari zaman aku mulai kerja dulu. Oke? Tantangan hari ini adalah kasih warna ke jawaban kamu. Bukan yang terlalu umum, tapi kamu bisa kasih contoh waktu kamu jawab. Misalnya nih, contoh ya, aku ini orangnya cukup perfeksionis, terutama soal hasil akhir dari sebuah pekerjaan. Bahkan aku tuh pernah dimarahin, karena terlalu lama revisi desain. Tapi sekarang, aku belajar batasin waktu, dan deliver dulu. Selesaikan dulu. Lalu pelan-pelan, aku improve hasilnya sambil berjalan. Nah, cerita kayak gitu tuh lebih nyangkut. Interviewer bisa ngebayangin kamu orangnya kayak gimana. Dan jawaban itu yang bikin kamu akan diingat oleh mereka. Nomor 5, waktu kamu cerita tentang diri kamu, jawabannya itu nggak nyambung dengan pekerjaan yang dilamar. Ini fatal banget. Banyak orang yang jawab pertanyaan tersebut dengan cerita panjang lebar tentang pengalaman atau kelebihan mereka. Tapi nggak ada hubungannya sama posisi yang mereka lagi lamar ini. Misalkan, kamu lagi ngelamar posisi marketing, tapi kamu ceritain pengalaman kamu tentang jadi accounting tanpa menjelaskan transisinya. Tips aku adalah, kamu pikirin deh, kamu cari 2-3 keunggulan dari diri kamu atau pengalaman yang paling relevan untuk posisi yang lagi kamu lamar ini, lalu kamu fokus di sana. Itu dulu deh, 2-3 hal keunggulan dari diri kamu atau pengalaman-pengalaman kamu di masa lalu yang relevan dengan posisi yang kamu lamar. Focus on that first. Contohnya gini, misalkan kamu dari industri atau dari departemen yang lain, tapi kamu mau jadi marketing. Misalkan kamu dari finance department, kamu dari departemen keuangan, kamu mau ngelamar posisi marketing ya, misalkan. Kamu bisa cerita, walaupun aku dari finance background, selama kerja di sana, aku sering tuh bantuin tim marketing untuk analisa campaign dari sisi cost efficiency-nya. Dari situ aku mulai tertarik dan belajar digital marketing secara mandiri. Jadi dari contoh ini adalah pengalaman di bidang finance, sebelumnya di bidang keuangan. Dia pernah bantuin tim marketing sedikit,
Lalu dia hubungin tuh dengan posisi marketing yang dia mau. Kamu juga bisa kayak gitu. Contoh lainnya misalkan kamu mau lamar jadi... Misalkan kamu ngelamar jadi accounting. Oke, accounting. Nah, kamu bisa bilang juga. Misalkan posisi kamu sekarang admin. Oke. Dulu waktu aku di pekerjaan aku ini sebelumnya di admin, aku tuh sering mendampingi departemen accounting untuk menyiapkan data-data, dokumen. Dari situ aku tertarik dengan angka, aku tertarik dengan cara mereka kerja dan dunia accounting itu. Dan pelan-pelan aku persiapin diri aku belajar secara otodidak tentang accounting, dan aku rasa aku cocok untuk posisi ini. Something like that. Oke? Jadi supaya kesalahan nomor 5 ini tidak terulang, apa tadi yang perlu kamu lakukan? Pilih 2-3 keunggulan dari diri kamu atau pengalaman-pengalaman yang relevan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Lalu, tunjukin koneksinya. Supaya interviewer itu nggak mikir, gila ini orang. Ini orang paham nggak sih kerjaan yang dia lamar? Nah, nggak berasa. Kita sampai ke kesalahan ke-6 yang sering dilakukan. Kalau interviewer kerja, minta kamu ceritakan tentang diri kamu. Kesalahan ke-6 adalah, jawaban kamu tuh hampa. Nggak ada emosi dan nggak ada cerita. Dari nomor 1-5 tadi yang aku share, at least kamu udah dapet ya. Kalau kamu harus cerita tentang pengalaman kamu dan lain-lain yang relevan, kalau kamu lupa, kalau kamu nggak inget, kamu nonton lagi. Repeat lagi dari awal sampai akhir, baru sampai ke nomor 6 ini. Karena di nomor 6 ini, kesalahan kamu itu terkait dengan kesalahan poin 1-5 yang aku ceritain tadi. Di nomor 6 ini kamu sudah tahu. Caranya cerita tentang diri kamu, sekitar 80-90% hampir bener. Problemnya adalah, kamu udah bener ceritain tentang pengalaman kamu. Cerita tentang diri kamu. Tapi penyampaiannya guys, itu datar banget biasanya. Nggak ada hook, nggak ada emosinya. Padahal ini adalah momen buat storytelling. Biar kamu tuh terasa hidup. Misalnya, daripada bilang, saya pernah handle tim. Mendingan bilangnya gini, ya. Beda nih ya, dengerin. Pertama kali, saya diminta untuk jadi seorang tim leader. Jujur, itu pada momen itu, saya takut banget. Tapi ternyata, dengan banyak komunikasi, trial and error, kita bisa ternyata nyelesain project 2 minggu lebih cepat. Beda kan? Cerita tentang diri kamu. Bla 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 bla. Lalu kamu cerita, saya pernah handle tim. Kita ganti, kita riset lagi, pakai cerita yang tadi aku ceritakan. Lebih manusiawi, lebih hidup, dan pastinya itu lebih menarik untuk interviewer. Kamu ini beda dari yang lain. Oke, nah itu tadi 6 kesalahan fatal yang sering banget dilakukan oleh banyak orang waktu menjawab, ceritain dong tentang diri kamu. Harapan aku adalah kamu tidak jatuh ke lubang yang sama, guys. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu, kasih like, share ke teman-teman yang lagi cari kerja, dan tulis di kolom komen. Pernah gak sih kamu ditanya tentang pertanyaan yang sama, cerita tentang diri kamu? Lalu, aku mau tahu, kamu jawabnya apa? Aku bakal balas komen-komen kamu. Dan ya, kita bisa diskusi di sana. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Semangat ya, pejuang karir. Masih sama Kofasa. Ciao.